Dan untuk mengetahui sebagaimana kinerja dan juga tingkat bahaya dari kelompok anarko ini, kita akan berbincang dengan kriminolog Reza Indragiri. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Reza, terkait dengan kelompok anarko yang berencana melakukan provokasi di tengah wabah COVID-19 ini, apakah ciri-cirinya untuk wabah COVID-19 ini berbeda ataupun sama dengan aksi-aksi mereka sebelumnya? Kelompok anarki jenisnya banyak sebetulnya, Mbak. Tetapi kalau tadi narasi yang tadi disampaikan oleh iNews, saya membayangkan ini adalah barangkali kelompok anarki yang memang mencoba untuk mengeksploitasi rasa frustrasi masyarakat. Saya terkenang pada teori klasik dalam psikologi yang disebut sebagai teori frustrasi agresi. Ketika masyarakat atau sebagian kalangan mengalami frustrasi akibat kesulitan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akibat kesibukan atau rutinitas mereka juga terhambat sedemikian rupa, maka frustrasi yang muncul akibat itu akan kemudian bisa saja dikompensasikan dengan memunculkan perilaku agresi atau perilaku kekerasan atau perilaku kejahatan. Tinggal lagi kemudian pertanyaannya adalah, ini kejahatan untuk apa sesungguhnya? Apakah kejahatan yang ditujukan untuk mendapatkan sumber daya, uang misalnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau sebatas tanda petik kejahatan pengantara? Kejahatan yang ditujukan untuk sebuah motif atau tujuan yang lebih besar lagi. Apakah untuk mengganggu wibawa penguasa, atau mengganti rezim, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, Mas Reza, apakah ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah kemarin yang membebaskan sejumlah napi? Kaitan antara lepasnya 30-an ribu napi oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM serta fenomena anarko itu tentu harus dikaji. Tetapi dalam pandangan saya bahwa dibebaskannya secara lebih dini 30-an ribu napi kembali ke tengah-tengah masyarakat itu mendatangkan resiko kegelisahan tersendiri. Sejak awal sesungguhnya, bahkan beberapa hari sebelum Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan semacam itu, saya sudah mengajukan pertanyaan tunggal. Apakah terhadap 30 ribuan napi tersebut sudah dikenakan penakaran resiko atau belum? Penakaran resiko adalah dalam bahasa Inggrisnya risk assessment. Menurut saya, penakaran resiko adalah sebuah agenda mutlak yang harus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum membuat keputusan untuk membebaskan 30-an ribu napi. Kenapa? Karena penakaran resiko merupakan sebuah mekanisme untuk menakar, untuk meramal seberapa jauh kemungkinan para ex-napi tersebut akan mengulangi perbuatan jahat mereka. Baik. Selama penakaran resiko itu belum dilakukan, maka masyarakat punya alasan untuk menaruh kegelisahan. Baik, kita ketahui bahwa kelompok anarko ini mayoritas adalah anak muda. Apa yang melatar belakangi anak muda ini bisa terlibat dalam sebuah kelompok anarkis seperti ini? Banyak tinjauan yang bisa kita letakkan di atas meja. Salah satunya adalah ketika kita bicara kalangan muda, maka kita acap kali membuat kiasan mereka sebagai kelompok individu yang sudah tidak lagi menjejak bumi, tapi juga belum sepenuhnya menggapai langit. Mereka masih mencari-cari identitas seperti apa, jati diri macam apa, perannya di mana, fungsinya seperti apa yang akan mereka coba bangun dengan status sebagai orang muda. Nah, sayang sekali, barangkali ada sebagian orang muda atau anak muda yang kemudian mencari jati diri, menunjukkan eksistensi pribadi dengan jalan-jalan yang keliru, termasuk dengan menampilkan perilaku kekerasan, bahkan kekerasan yang sifatnya terorganisasi dengan masuk semacam kelompok-kelompok anarko tersebut. Baik, Mas Reza, kita tahu karena adanya wabah COVID-19 ini banyak mereka yang tidak bisa bekerja. Bagaimana upaya menekan angka kriminalitas ini? Dan juga kita tahu banyak sekali napi-napi yang dibebaskan ini belum langsung memiliki pekerjaan. Kembali Mbak Bernadita, kalau kita sepakat bahwa teori frustrasi agresi adalah teori yang bisa kita terapkan pada hari ini, maka talenta bukan, sumber-sumber frustrasi itulah yang harus disumbat. Artinya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap harus terpenuhi betapapun masyarakat diwajibkan untuk melakukan swakarantina di rumah mereka masing-masing. Pemenuhan sumber daya untuk kebutuhan sehari-hari itu talenta bukan semestinya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahlah yang menjamin pasokan sumber daya kebutuhan masyarakat tetap tersedia betapapun masyarakat tidak lagi bekerja atau betapapun rutinitas masyarakat itu ditekan sedemikian rupa. Kalau ternyata pasokan sumber daya kebutuhan sehari-hari itu terganggu,
maka saya khawatir bahwa terbenarkan teori frustrasi berlanjut dengan agresi. Mudah-mudahan tidak demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Reza Indragiri. Terima kasih sudah bergabung di Terima kasih. iNews Siang.